Perdana, Crazy Rich merasakan bulan suci Ramadan di dalam tahanan Bareskrim Polri. Ada permintaan khusus dari Doni Salmanan terkait menu puasa bulan suci Ramadan kepada sang istri Dinan Nurfajrina. Lantas, menu apa saja yang di-request Doni tersebut? Sementara itu, semakin viral dan heboh kabar adanya ramalan yang menyebut rumah tangga Doni dan Dinan akan hancur. Seperti apa Doni dan Dinan menanggapi kabar dan ramalan tersebut? Benarkah di tengah prahara hukum yang merundung Doni, sang istri, Dinan, justru memanen endorse keuntungan fantastis? Di sisi lain, koalisi korban afiliator trading Binomo dan Quotex kompak mendatangi DPR RI untuk memenuhi undangan melakukan rapat dengar pendapat umum dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Benarkah para korban yang merugi dari puluhan, ratusan hingga miliaran rupiah ini menuntut agar uang mereka dikembalikan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dua Crazy Rich yang kini terbelit kasus dugaan penipuan dan pencucian uang, Doni Salmanan dan Indra Kents, perdana melewati puasa bulan suci Ramadan di dalam tahanan. Doni, seperti diakui kuasa hukumnya, sudah bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan, selain dengan berniat melakukan khatam Al-Quran, juga sudah meminta menu khusus puasa untuk menemaninya berpuasa di Ramadan kali ini dengan masakan sang istri tercinta Dinan Nurfajrina. Perdana berpuasa di tahanan, terpisah dari istri dan keluarga. Benarkah Doni merasa berat melewati Ramadan tahun ini? Benarkah Dinan yang juga baru dinikahi Doni 3 bulan lalu merasa berat menunaikan ibadah puasa tanpa didampingi Doni Salmanan sang suami? Mungkin menjelang Ramadan ya, insya Allah akan menjenguk lagi ke Kang Doni. Terkait persiapan menjelang bulan suci Ramadan, mungkin ada beberapa kebutuhan permintaan dari Mas Doni terkait kebutuhan alat melaksanakan ibadah Ramadan ya Pak. Mungkin menjelang bulan suci Ramadan, rencana Mas Doni pengen khatam Quran. Kemarin beberapa pesan beliau, mungkin beliau akan, Mbak Dinan akan membawakan Quran untuk beliau ya. Kemarin ada beberapa pesan. Mas Doni pengen menjalani bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Di samping persoalan yang sedang dihadapinya, mungkin dia akan lebih mendekat hati. Itu hikmahnya Pak. Kemarin ada beberapa makanan kesukaan Mas Doni yang kemarin dipintakan tolong dibawakan ke Mbak Dinan dan ibunya untuk kepentingan, untuk keperluan ibadah Ramadan. Kemarin ada beberapa kesukaan yang dipintakan yang mungkin salah akan segera dibawakan untuk menyambut munggahan. Salah satunya sambal goreng tempe kesukaan Mas Doni. Sederhana banget dia, sambal goreng tempe yang pakai teri dia suka. Dia orangnya gak neko-neko saya pikir. Kalau terkait masalah itu ya pasti dua-duanya merasa berat lah Kang. Dua-duanya kan masih baru awal-awal pernikahan ya. Support, alhamdulillah. Makanya salah satu bentuk support dari Mbak Dinan salah satunya sering menjenguk ke sana lah. Halo Kak. Mbak, boleh kasih keterangan sedikit Mbak? Mbak, gimana Kak persiapannya untuk pemeriksaan Mbak? Hari ini Mbak. Bismillah aja Mas. Mbak, boleh katanya lagi sakit Mbak ya? Sama peralakan.
Kebaikan Dinan di tengah ujian kasus yang dihadapi sang suami Doni Salmanan tampaknya menguatkan Doni melalui dan melewati proses hukum yang ia jalani. Diakui kuasa hukumnya, pihak Doni membantu pihak penyidik untuk mempercepat proses hukum kasusnya dengan bersikap kooperatif, mengakui dan menyerahkan bukti-bukti berupa aset yang ia miliki dari hasil dugaan penipuan yang ia jalani dengan kedok trading. Lantas, benarkah kini pihak Doni Salmanan sudah siap menjalani proses pengadilan atas kasus yang menjerat dirinya? Terkait proses, mungkin ntar bakal dilihat update terbaru dari pihak Bareskrim ya, terkait penanganan yang Doni ini yang mudah-mudahan sudah dinyatakan lengkap dan bisa segera mungkin dilimpahkan ke persidangannya, Mbak. Dia berharap pengen prosesnya segera mungkin digulirkan di persidangan biar dia bisa cepat menuntaskan segala proses ini ya Pak ya, harapannya mungkin itu. Terkait masalah dalam proses persidangan kita belum tahu juga kan hasilnya seperti apa, tapi secara inti terkait materi-materi yang akan digulirkan dalam persidangan, insya Allah kita udah siap gitu, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, kripto dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh permintaan khusus menu puasa di bulan suci Ramadan ala Crazy Rich Doni Salmanan kepada istrinya Dinan Nur Fajrina. Benarkah Dinan justru menceraikan Doni di tengah proses hukum yang membelit Doni saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Heboh permintaan khusus Crazy Rich Doni Salmanan kepada sang istri tercinta Dinan Nur Fajrina untuk menu khusus berpuasa selama bulan suci Ramadan. Semakin heboh pula, ramalan Dinan akan menceraikan Doni yang kini menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri. Terhadap kabar tersebut, Dinan melalui kuasa hukumnya membantahnya dengan tegas. Dinan juga tak percaya dengan ramalan akan keretakan atau kehancuran rumah tangga mereka. Bahkan, hubungan Dinan dan Doni sejauh ini baik-baik saja. Malahan, Dinan selalu mensupport Doni dengan sering menjenguknya di tahanan. Dinan melalui sosial media juga memberikan klarifikasi untuk menjawab ramalan soal kehancuran rumah tangganya dengan Doni. Aku pribadi gak pernah percaya ramalan. Jujur, aku sangat takut sekali malah jadi syirik. Percaya mah cukup sama Allah saja. Maha dari segala maha. Prinsip aku dari dulu, kita jadi manusia gak boleh mendahului takdir Allah. Kalau kata Allah A ya A aja selamanya. Karena 99% ucapan manusia akan kalah dengan 1% ketetapan Allah. Oh, terkait masalah isu tersebut itu baru isu yang mungkin yang bergulir, adanya gugatan lah atau apapun itu mau cerai, saya pikir itu hanya hoax, berita bohong, karena sampai saat ini alhamdulillah terkait masalah berita-berita itu Mbak Dinan pun menyangkalnya, yang mungkin dalam momen ini bisa saya berikan klarifikasi juga terkait hal tersebut, bahwa jelas isu-isu itu tidak benar, Mbak.
isu itu Mbak Dinan maupun Mas Doni juga masih tetap alhamdulillah saling mendoakan, saling support, dan Mbak Dinan tetap sering jenguk kok. Mbak Dinan terakhir menjenguk kemarin menjenguk, alhamdulillah. Itu kok saya pikir Mbak Dinan nggak percaya ramalan, Mas Doni pun nggak percaya ramalan. Saya pikir insya Allah bakal tetap langgeng, insya Allah Mbak Dinan tetap kuat, Mas Doni pun kuat, sabar, menjalani setiap proses yang sedang berjalan ini. Saya pikir mereka berdua nggak percaya ramalan itu dan yakin akan memasrahkan segala keadaan pada Allah. Mungkin ini sudah menjadi kehendak. Kalau menurut saya Mbak Dinan lebih ikhlas, saling menyempatkan sholat berjamaah. Mungkin mereka berdua makan bersama, bercerita tentang keadaan di luar sini seperti apa, mungkin ya termasuk beberapa pandangan netizen seperti yang Mbak tadi sampaikan kan, banyak opini terkait masalah atau berita-berita hoax yang menyebutkan Mbak Dinan menggugat cerai. Mereka berdua ketawa-ketawa gitu. Saya lihat ya namanya berita-berita kosong seperti itu lah, nggak usah terlalu dikatakan. Alhamdulillah mereka malah saling support lah, saling menyayangi kalau saya lihat ya. Tak hanya membantah pernikahannya dengan Doni hancur dan tidak mempercayai ramalan akan kehancuran rumah tangganya dengan Doni, Dinan belakangan ini justru disibukkan oleh aktivitas akibat banyaknya endorse yang mengalir kepadanya di tengah bergulirnya kasus sang suami Doni terkait dugaan penipuan dan pencucian uang. Menurut pihak Dinan, aktivitas istri Doni tersebut sah-sah saja karena sejak dulu Dinan sudah produktif dengan menerima endorse, bukan setelah Doni suaminya terjerat kasus hukum. Dan itu terkait kegiatan Mbak Dinan sebelum ada persoalan ini juga ya mungkin Mbak ya, itu mungkin kegiatan rutin beliau. Kalau saya pikir itu sah-sah aja. Mungkin sebelum ada booming persoalan ini pun yang menyangkut terhadap suaminya, beliau udah terbiasa dengan kegiatan tersebut Mbak. Malah sebelum menikah dengan Mas Doni pun kegiatan tersebut sudah berjalan bagi Mbak Dinan. Heboh bantahan Dinan soal ramalan rumah tangganya dengan Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan akan hancur lebur? Seperti apa pula aksi koalisi korban trading Doni Salmanan dan Indra Kents yang melakukan rapat dengar pendapat umum alias RDPU dengan anggota Komisi 3 DPR RI? Benarkah ada ratusan nama afiliator yang sudah mereka serahkan kepada DPR RI dan Mabes Polri dan akan dipanggil polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Mengejutkan, bantahan Dinan soal adanya ramalan di mana dirinya akan menceraikan Doni Salmanan. Tak kalah mengejutkan, langkah para korban trading dari afiliator Doni Salmanan dan Indra Kents baru-baru ini mendatangi DPR RI. Para korban ini mengaku mereka mendatangi DPR RI untuk memenuhi undangan pihak Komisi 3 DPR RI yang hendak melakukan rapat dengar pendapat umum alias RDPU dengan para korban praktek penipuan dan pencucian uang dengan kedok trading binomo dan Quotex. Kepada anggota Komisi 3 DPR RI, para korban menyatakan keinginan mereka agar uang mereka dikembalikan dari hasil penyitaan terhadap aset-aset Doni Salmanan dan Indra Kents. Kerjaannya itu sampai sore, kadang-kadang sampai malam. Untuk apa? Ya urusan yang begini-begini antara lain.
saudara-saudara jangan menganggap forum seperti ini andai kata nanti tidak seragam penuh kursi ini, tapi nanti satu-satu pergi karena mereka rapat di tempat lain. Nanti ada yang bicara, ada yang pergi, ada yang masuk, ada yang keluar. Saudara jangan merasa bahwa itu. Kita di sini disambut dengan baik ya. Tentunya DPR akan sangat-sangat mendukung perjuangan ini dan tentunya mereka juga punya peran sangat penting untuk mengawal kasus ini nanti sampai ke pengadilan. Seperti itu supaya kasusnya ini tidak berhenti begitu aja, tapi harus diselesaikan dengan baik dan juga harus ada keadilan seadil-adilnya di dalam persidangan nantinya. Dua-duanya ya. Ini ada korban dari IK sendiri dan juga ada korban dari DS, semua sekarang bersatu. Jadi siapapun nanti afiliatornya yang berikutnya yang diproses itu korbannya tetap bersatu. Oh, total yang bergabung. Di dalam grup itu yang bergabung itu ada di dalam grup ya, itu ada 12.000 orang lebih. Tapi tentunya kan laporannya kan diverifikasi dulu ya. Maksudnya yang melapor dengan data-data yang valid. Nah, itu yang masuk dalam tim nanti yang masuk ke pengadilan kan seperti. Harapan kami juga sebagai korban ya. Harapan kami meminta supaya pemerintah hadir ya. Pemerintah hadir dan adil seadil-adilnya sehingga uang korban yang sudah disita dari afiliator itu dikembalikan ke korban. Itu harapan kami. Jadi kami meminta supaya negara hadir, jangan mengambil alih hak korban, tapi mengembalikan itu kepada korban. Kita fokus ke korban, paguyuban korban ikan dan DS gitu. Karena kan kita belum, ya nggak mungkin kita bentuk paguyuban yang masih belum ada penetapan tersangkanya gitu. Ya yang paling penting adalah TPPU itu harus ditelusurin asetnya supaya nilai kerugian korban ini bisa bisa dikembalikan dengan aset yang sudah disita itu gitu. Para korban mengaku mengalami kerugian bervariasi dari puluhan juta, ratusan juta, hingga 2 miliar lebih. Efek kerugian tersebut ada yang sampai beberapa kali berusaha mengakhiri hidupnya, stres dan depresi berat, bahkan rumah tangganya hancur. Awalnya yang mereka tahu Binomo dan Quotex adalah trading, lalu tergiur oleh keberhasilan para afiliator, tapi ujung-ujungnya terbongkar sebagai penipuan yang menurut mereka suatu kejahatan di dunia digital yang membutuhkan kehadiran pemerintah dalam bentuk regulasi agar dihentikan atau dihapus dan diproses hukum terhadap para afiliator yang kabarnya berjumlah ratusan orang. Data para afiliator kabarnya sudah berada di tangan Komisi 3 DPR RI dan Mabes Polri dan siap ditindaklanjuti oleh polisi. Saya sendiri loss habis sekitar 500 juta. Dan teman-teman juga mengalami, ada yang miliaran juga, bahkan ada satu orang nggak bisa hadir juga, 20 miliar. Ya, dia habis sampai 20 miliar dan itu korbannya si Ika ya. Jadi korban di dalam ini berbagai macam. Jadi berbagai macam, di dalam ada pengusaha, ada ibu-ibu rumah tangga seperti ini, ibu rumah tangga habis ratusan juta juga. Terus ada pegawai negeri juga ada di dalam, bahkan artis juga ada yang jadi korban juga. Jadi semua kalangan ada di dalam ini. Ini kejahatan yang sudah didesain dan semua orang akan hancur di dalam ini. Jadi kita minta ke pemerintah segera ini dihentikan dan kita tadi udah berikan saran juga kepada DPR RI supaya dibentuk lagi regulasi baru untuk menangani kasus ini. Iya, sempat mengganggu rumah tangga saya ya. Saya rugi kurang lebih 100 juta. Ini korban 100%. 100% tidak tahu kalau ini aplikasi judi. Karena afiliator itu menjelaskan bahwa ini aplikasi trading. Di dalamnya itu kan ada marketnya juga ya, ada pasar, ada kripto, bitcoin, mata uang juga ada. Di situ macam-macam. Jadi untuk orang yang belum mengenal banget ya dunia trading, itu kemungkinan besar ya dia pasti bakalan terjerumus oleh afiliator. Ini bukan hanya korban IKA dan DS, juga ternyata banyak korban-korban lainnya, afiliator lainnya gitu ya. Nah, justru itu nanti
Kan afiliator ini kan yang lain ini belum diseret ya, belum ada pemanggilan. Yang sudah ada pemanggilan itu EL dan PS, tapi belum ada penetapan tersangka. Sudah diperiksa tapi belum ada penetapan tersangka. Dalam minggu ini juga kita akan sampaikan data korban baru untuk EL dan PS ya. Karena PS kemarin dalam statementnya mengatakan dia korban dari IKA, padahal dia afiliator. Nah ini juga kita dorong, dan dari Komisi 3 kan menyampaikan tanggal 28 ini ada RDPU dengan RDP dengan Bareskrim dengan Polri. Nah, kami akan menyampaikan data-data list afiliator di situ. Data konkret, bukti-bukti, dan termasuk juga data afiliator, biar nanti ada pengembangan langsung, didorong pengembangan langsung dari Bareskrim kasusnya ini. Perkiraan sementara sih mencapai 100 orang afiliator ini ya. Tapi yang gede-gedenya kan ada sampai 20 afiliator yang gede-gede, yang besarnya. Bahkan di sana ada nama-nama artis juga ya. Gitu. Nama-nama afiliator lain? Tadi mereka akan menyampaikan ada puluhan atau bahkan ratusan afiliator ya tadi ya. Nah nanti mereka sebelum tanggal 28 akan menyampaikan semua data terkait korban dan para afiliator itu. Insya Allah akan kami teruskan kepada Bareskrim, dan kita percaya Bareskrim bisa menuntaskan kasus ini. Kita kawal, Komisi 3 akan kawal. Cukup ya? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.